Keberhasilan Timnas Indonesia dalam mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia telah mengukuhkan posisi Indonesia sebagai tim Asia Tenggara dengan pencapaian terbaik di babak ini. Dengan tambahan 3 poin dari kemenangan tersebut, Indonesia kini mengoleksi total 9 poin dari 8 pertandingan, melampaui raihan tim-tim kuat di kawasan, seperti Thailand yang hanya mampu meraih 1 poin, dan Vietnam yang mengumpulkan 4 poin. Prestasi ini semakin mempertegas bahwa sepak bola Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, baik dari segi kualitas pemain, strategi permainan, hingga pendekatan yang lebih modern dalam pengelolaan tim nasional. Keberhasilan ini pun tak luput dari perhatian media dan publik sepak bola di negara-negara tetangga, termasuk Malaysia, yang merasa terkejut dengan kemajuan pesat Timnas Garuda di level internasional. Salah satu faktor utama yang menjadi sorotan dalam kebangkitan Timnas Indonesia adalah peran besar yang dimainkan oleh para pemain naturalisasi keturunan Belanda, yang baru saja bergabung dengan skuad Garuda. Kehadiran pemain-pemain seperti Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James telah membawa perubahan signifikan dalam gaya bermain Indonesia, memberikan soliditas yang lebih baik di lini pertahanan, kreativitas di lini tengah, serta ketajaman dalam menyerang. Media Malaysia pun menyoroti bagaimana keberadaan pemain-pemain keturunan ini telah menjadi kekuatan baru bagi Timnas Indonesia, yang kini mampu bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Cakaplah apa yang nak cakap pasal every other player. Dalam perlawanan tersebut, pada penghujung apabila whistle dibunyikan, media sosial Timnas Indonesia, ada seorang wakil yang dia pegang kamera, dia lari masuk ke padang. Dia pergi ke semua pemain dan mendapatkan reaksi selepas perlawanan kan. Hang dapat Tom Hyer yang celebrate, hang dapat Martin Pais yang menjerit, hang dapat Justin Hubner yang ada sempat mencarut sedikit dan mengatakan this is what happens when you disrespect us. Dia maki Bahrain. Kalau perasan dalam game tu dia ada buat satu sliding tackle yang keras waktu Bahrain tak main fair play, tak keluarkan bola sebab ada player injured kan. Justin Hubner pergi sliding tackle main Bahrain, lepas tu dia celebrate dengan crowd. Lepas game pun dia main sentimen marah. Rizky Ridho pula dia hanya memberikan segala pujian kepada Tuhan dan dia grateful untuk victory. Dia peluk rakan sepasukan, kemudiannya pergi kat Jay Itzes. Hantar Jay Itzes kata apa? Dia tak celebrate. Jay Itzes kata it's not finished. It's not finished. Mentality monster. Ya, berita dari negara tetangga, negara tempat kelahiran Upin dan Ipin. Ya, media Malaysia iri melihat Indonesia, di mana Indonesia terdapat 78.000 supporter yang hadir ketika laga melawan Bahrain, sedangkan Harimau Malaya hanya 4.000 ketika menonton laga melawan Nepal. Ya, ini sangat lucu kawan-kawan, di mana media Malaysia lawak sekali. Ya, di mana laga Indonesia melawan Bahrain dihadiri sekitar 70.000 penonton. Hal ini membuat iri ya media Malaysia, bagaimana kompaknya supporter. Bahkan tidak hanya supporter kawan-kawan, FIFA pun mengapresiasi ya apa yang dilakukan oleh Indonesia, di mana lambang Garuda dibuat oleh Ultras Garuda ya, luar biasa ini. Indonesia dipuji media dunia, Malaysia nangis di pojokan sana. Dan inilah perbandingan antara Ultras Garuda dengan Ultras Malaya ya. Ini Ultras Malaya di atas, Ultras Malaya ya, dan ini Ultras Garuda di bawah. Luar biasa Ultras Garuda ya. Tapi saya salut satu hal sama Ultras Malaya ini. Ketika Timnas Malaysia lagi terpuruk, mereka bahu-membahu bersatu mendukung Harimau Malaya. Walaupun cuma sini, tapi saya salut, hormat saya kepada warga Malaysia yang menjadi Ultras Malaya. Walaupun dikabarkan cuma 2.000 tiket yang terjual ya, 2.000 tiket terjual, tapi saya salut kepada Ultras Malaya ya, yang tetap mendukung Harimau Malaya. Walaupun kondisi Malaysia sedang sulit ya, dengan jumlah ultras segini, saya salut. Tetapi media Malaysia iri melihat Indonesia. Ya, bagaimana tidak? Harimau Malaya yang awalnya ingin membuat koreografi seperti Indonesia, seperti ini ya, seperti Ultras Garuda atau La Grande ya, La Grande mau buat seperti ini, malah gagal total kawan-kawan. Awalnya dikabarkan Ultras Malaya ingin membuat logo biskuit ya,
logo biskuit seperti ini, namun gagal karena sedikitnya jumlah penonton di Stadion Sultan Ibrahim Johor ya, di mana kegagalan ini sangat disayangkan oleh media Malaysia, sehingga mereka sangat iri dengan timnas Indonesia. Tidak hanya ultrasnya, namun skornya juga membuat mereka iri ya. Ya, bagaimana tidak, Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain dan membuat ranking Indonesia semakin menjauh dari Malaysia. Ya, ranking Indonesia semakin menjauh dari Malaysia ya. Indonesia berada di posisi 123, sedangkan Malaysia berada di posisi 131. Padahal Malaysia menang melawan Nepal, namun ranking FIFA-nya sedikit yang membuat mereka hanya berada di posisi 131, berbeda 8 peringkat dengan Indonesia, membuat mereka semakin kepanasan ya media. Dan dengan kemenangan kemarin Indonesia membuat Indonesia masih tetap berpeluang lolos ke Piala Dunia, sedangkan Malaysia jangankan Piala Dunia, Piala Asia saja sulit untuk menang, membuat media sana kepanasan. Tapi beberapa media juga mengapresiasi kemenangan timnas Indonesia. Tapi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Let's go. Pengaruh besar dari strategi naturalisasi ini menunjukkan bahwa pendekatan Indonesia dalam membangun tim nasional kini semakin profesional dan berorientasi pada hasil jangka panjang, sesuatu yang sebelumnya lebih banyak dilakukan oleh negara-negara dengan tradisi sepak bola yang lebih maju. Keberhasilan Indonesia dalam mengoptimalkan pemain keturunan tidak hanya mengundang kekaguman tetapi juga mendorong Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM untuk mengambil langkah serupa guna meningkatkan kualitas tim nasional mereka. Menyadari bahwa rival abadinya kini semakin kuat dan kompetitif, Malaysia pun segera bergerak mencari pemain keturunan yang memiliki darah Malaysia dan berkarier di liga-liga Eropa. Namun, upaya ini tidak semudah yang dibayangkan, karena beberapa pemain yang sebelumnya diincar, seperti Mats Dejel, Josh Brownhill, dan Ferdy Druif, ternyata tidak memenuhi syarat, atau bahkan membantah memiliki garis keturunan Malaysia. Kesulitan dalam menemukan pemain keturunan yang sah memperlihatkan bahwa strategi ini tidak selalu mudah diterapkan, dan membutuhkan perencanaan yang lebih matang, agar tidak berujung pada kegagalan. Sebagai respons atas tantangan dalam mencari pemain keturunan yang memenuhi syarat, FAM akhirnya kembali mengalihkan fokus mereka pada program naturalisasi pemain asing yang telah lama berkarier di Liga Domestik Malaysia. Langkah ini diambil sebagai alternatif untuk memperkuat tim nasional mereka dalam waktu singkat, dengan harapan bahwa pemain-pemain yang telah terbiasa bermain di Liga Super Malaysia dapat dengan cepat beradaptasi dengan skema permainan tim nasional. Meski demikian, strategi ini juga menuai kritik dari berbagai pihak, terutama dari kalangan supporter dan pengamat sepak bola Malaysia, yang menilai bahwa naturalisasi pemain asing dapat menghambat perkembangan talenta lokal. Mereka khawatir bahwa kebijakan ini justru akan membuat kesempatan bagi pemain muda Malaysia semakin terbatas, mengingat banyaknya pemain asing yang lebih diprioritaskan untuk mengisi skuad utama tim nasional. Kontroversi mengenai naturalisasi ini semakin mencuat setelah Malaysia mengajukan naturalisasi massal terhadap 7 pemain asing yang bermain di liga domestik mereka, yang kemudian menimbulkan perdebatan di kalangan pecinta sepak bola negeri jiran tersebut. Banyak pihak berpendapat bahwa langkah ini menunjukkan kepanikan FAM dalam menghadapi ketertinggalan mereka dari Indonesia dan negara-negara lain di Asia Tenggara, yang telah lebih dulu mengembangkan strategi naturalisasi dengan lebih sistematis. Beberapa mantan pemain nasional Malaysia bahkan mengkritik kebijakan ini dengan menyatakan bahwa naturalisasi dalam jumlah besar justru melemahkan identitas tim nasional dan membuat para pemain muda kehilangan motivasi untuk berkembang. Situasi ini mencerminkan bahwa Malaysia kini berada dalam dilema besar, di mana mereka harus memilih antara mempertahankan identitas sepak bola lokal atau mengikuti jejak Indonesia yang telah sukses membangun tim nasional yang lebih kompetitif melalui pendekatan naturalisasi yang terarah. Keberhasilan Indonesia dalam mencetak sejarah baru di kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak hanya mengundang perhatian dari negara-negara Asia Tenggara,
tetapi juga menarik sorotan dari media sepak bola internasional. Banyak pengamat yang mengakui bahwa peningkatan performa Timnas Garuda bukanlah kebetulan semata, melainkan hasil dari kebijakan jangka panjang yang dirancang dengan matang oleh PSSI. Dari pengembangan akademi pemain muda, peningkatan kualitas kompetisi domestik, hingga pemanfaatan pemain diaspora yang memiliki darah Indonesia, semua strategi ini telah membentuk tim yang lebih solid dan mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan perencanaan yang tepat, negara-negara yang sebelumnya dianggap sebagai kuda hitam di sepak bola Asia kini dapat tampil lebih kompetitif dan bahkan menantang kekuatan tradisional di kawasan. Sementara itu, di Malaysia, reaksi atas pencapaian Indonesia sangat beragam. Beberapa media Malaysia secara terbuka mengakui bahwa Indonesia kini telah melampaui mereka dalam hal pengelolaan tim nasional dan pengembangan bakat sepak bola. Namun, ada juga pihak yang masih skeptis dan menilai bahwa kesuksesan Indonesia lebih disebabkan oleh faktor naturalisasi pemain keturunan Eropa, bukan karena perkembangan pemain lokal. Perdebatan ini mencerminkan adanya kegelisahan di kalangan pecinta sepak bola Malaysia yang merasa bahwa mereka tertinggal dari rival abadinya dalam membangun tim nasional yang kompetitif. Hal ini semakin diperparah dengan fakta bahwa Liga Domestik Malaysia masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya investasi dalam pengembangan pemain muda dan ketergantungan yang berlebihan pada pemain asing di klub-klub lokal. Di sisi lain, dominasi baru Indonesia di Asia Tenggara juga memberikan dampak psikologis bagi tim-tim pesaing, termasuk Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Keberhasilan Indonesia dalam menaklukkan Bahrain dan meraih 9 poin di babak kualifikasi ini telah membuktikan bahwa mereka kini bukan hanya sekadar pesaing regional, tetapi juga calon kuat untuk menembus level yang lebih tinggi di Asia. Perubahan ini membuat negara-negara lain di kawasan harus segera beradaptasi dan melakukan perubahan dalam strategi pengembangan sepak bola mereka jika tidak ingin semakin tertinggal. Thailand dan Vietnam, misalnya, mulai mempertimbangkan untuk lebih serius dalam mencari pemain diaspora mereka sendiri. Sementara Malaysia kini dihadapkan pada dilema besar antara terus mengandalkan naturalisasi pemain asing atau berinvestasi lebih besar dalam pengembangan bakat lokal mereka. Kemenangan Indonesia atas Bahrain tidak hanya memberikan tambahan 3 poin yang penting dalam perjalanan menuju Piala Dunia, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Dengan kombinasi pemain lokal berbakat dan pemain keturunan yang memberikan pengalaman serta teknik lebih tinggi, Timnas Garuda kini menjadi kekuatan baru yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Keberhasilan ini memberikan motivasi besar bagi generasi muda Indonesia untuk lebih bersemangat dalam meniti karier di sepak bola, sekaligus memberikan tekanan bagi negara-negara rival untuk segera melakukan reformasi jika ingin tetap bersaing di level tertinggi. Dengan momentum ini, Indonesia kini berpeluang besar untuk semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan utama di sepak bola Asia Tenggara dan, dalam jangka panjang, di kancah sepak bola Asia secara keseluruhan.